ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Ibunda semua rahimakumullah yang saya muliakan, pengurus Majelis Ta'lim Masjid Paripurna Al-Fajar beserta ibunda semua yang seragam sebelah kanan. Memang sudah direncanakan ya, khusus yang seragam sebelah sini. Oh, kebetulan ya, seperti gabungan ini kelompoknya ini gitu kan, ini kelompoknya ini kelompoknya. Oh, memang kebetulan. Oh, saya iya. Oh, 1 ke 4 berarti seragamnya ada 8 Bu ya? Allahu Akbar. Memang beruntung lah Ibu. Ada pula sponsornya enggak? Setiap ada pilkada ganti seragam gitu. Oh, buat sendiri. Saya kira tadi ada donatur. Makanya warnanya nggak warna partai ya. Biasanya kan kalau kuning ya ini sponsornya, kalau putih ini sponsornya. Nah, ada mulai. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini, meskipun suara saya agak udah berubah, tapi alhamdulillah Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita selalu dalam nilai ibadah kepadanya. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka setiap kehidupan yang kita jalankan, tentu yang nama manusia tidak lepas dari berbagai macam pemberian yang Allah berikan kepada kita. Pernah saya sampaikan ada beberapa hal yang Allah berikan kepada manusia tersebut, maka jenis pemberian itu tergantung manusia itu mengambil atau melaksanakan apa yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Khusus kepada para nabi, Allah berikan namanya mukjizat. Jadi mukjizat selain nabi tidak ada. Ya, itulah saya selamat itu mukjizat, tidak ada itu. Mukjizat hanya Allah berikan kepada nabi, kepada rasul. Tidak ada manusia yang punya mukjizat. Kan ada istilah itu, selamat saya ini mukjizat ini. Jadi mukjizat itu sudah terputus, sudah tak ada lagi. Karena yang berhak mendapatkan mukjizat adalah nabi-nabi Allah, Rasul Allah. Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular. Karena mukjizat itu adalah khawariqul 'adah. Sudah di luar kebiasaan. Sifat api apa Bu? Sifat api membakar. Yang namanya api pasti membakar. Sifatnya air membasahi. Pernah enggak api itu keluar dari kebiasaannya, dia tidak membakar? Pernah, ketika Nabi Ibrahim. Itu namanya mukjizat, khawariqul 'adah. Ketika khawariqul 'adah ini diberikan kepada nabi dan rasul, itu namanya mukjizat. Ketika khawariqul 'adah ini diberikan kepada manusia yang dekat dengan Allah, itu disebut dengan karamah. Nah, itu bedanya. Karamah itu artinya kemuliaan. Khawariqul 'adah di luar kebiasaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dekat kepada Allah. Nah, contohnya siapa? Para ulama, para kiai, para orang-orang yang dekat dengan Allah. Banyak khawariqul 'adah. Hasan Al-Basri, konon katanya dia berjalan di atas air, Allah berikan kelebihan. Ya, kita tengok sejarah ulama-ulama kita terdahulu. Ulama Aceh ketika berperang dengan Belanda, mereka tidak
dikenai oleh peluru, ditembak nggak mempan. Padahal adatnya kalau besi yang tajam itu pasti melukai. Tapi Allah lunakkan, tidak bisa melukai. Ya, ditembak di Aceh itu para ulama-ulama nggak mempan pelurunya. Itu apa namanya? Karomah, khariqul adat, kebiasaan yang di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang Dia cintai. Tapi bukan itu saja, bisa berbentuk harta, bisa berbentuk kemewahan, bisa berbentuk rezeki yang tidak berpintu. Banyak para ulama-ulama dulu, dia bukan seorang pengusaha, ya, dia tidak punya kebun, tidak punya pabrik, tidak punya apa-apa, tidak digaji oleh pemerintah, tapi dia punya mobil, ya, hidupnya cukup, rumahnya bagus. Dari mana itu? Siapa yang ngasih? Allah. Dia dapat rezeki yang tidak berpintu. Itu namanya karamah. Sesuatu yang Allah berikan kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Ada juga sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya yang biasa-biasa saja. Itu namanya ma'unah. Inayah, pertolongan dari Allah. Ya. Dikatakan kiai bukan kiai, bapak itu ibu itu enggak kiai. Ya. Dia bukan ulama. Dia hanya orang biasa, tapi sholat tidak pernah tinggal. Usahanya dilancarkan oleh Allah. Kenapa usahanya dilancarkan oleh Allah? Berkat pertolongan Allah. Apa namanya itu? Ma'unah. I'anatun, pertolongan dari Allah, pemberian dari Allah, dan itu dia syukuri. Setiap Allah memberikan nikmat kepadanya, dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini ma'unah. Tapi ada yang sebaliknya, pemberian yang Allah berikan kepadanya lancar semuanya, tapi justru pemberian ini menjauhkan dirinya dari Allah. Itu disebut dengan istidraj. Nah, itu aja bedanya, Bunda. Ada ma'unah, ada istidraj. Tapi yang dua ini kita nggak punya. Mukjizat kepada Nabi, karamah kepada wali Allah. Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah. Kan di Al-Quran disebutkan, la khaufun alaihim, Allah tidak berikan rasa takut kepada mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka hidup itu nyaman. Kenapa? Mereka tidak berpikir dunia, karena dunia yang mengejar mereka. Ya, kenapa ada? Kan kita berbicara seperti kerajaan Riau. Siapa nama sultannya? Sultan Syarif Qasim. Kok bisa seorang Syarif yang mimpin? Orang Riau ini tidak ada keturunan Nabi. Syarifah itu keturunan zuriat Bani Hashim Bani Muttalib. Mereka itu keturunan daripada keturunannya nasab kepada Rasulullah, bukan anak-anak keturunan Nabi, bukan, tapi senasab dengan Nabi. Nah, itu maksudnya nasab. Kalau keturunan Nabi sudah tidak ada, yang secara langsung seluruh anak Nabi yang laki-laki wafat. Anak Nabi yang hidup cuma siapa yang punya anak? Cuma satu, Fatimah. Berarti anak Fatimah keturunan Ali. Karena keturunan itu dimaksakan kepada siapa, Bunda? Kepada bapak. Jadi yang turun yang paling dekat dengan keturunan Rasulullah itu cicit-cicitnya Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi itu ada dua, ada Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Ujung-ujungnya itu yang disebut dengan Syarif. Ada bahasanya kalau di Jawa Habib. Sebagian kalau di Riau disebut Said. Dia tidak bisa sembarang buat nama anak Said. Siapa nama anak ibu? Said Usman.
Kalau sudah Sayyid berarti dibangsakan kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Ada keturunan Sayyid di sini? Ada nggak? Keturunan Syarifah ada nggak? Ya, kalau ada kan Sayyid itu turun itu. Biasa daerah Tapung itu banyak Sayyid. Entah kapan dulu ya zuriat Nabi itu pergi ke sana. Siak hampir seluruhnya Syarif. Kenapa? Karena aslinya mereka bukan dari Indonesia, menyebarkan keturunan Rasulullah, pergi ke Nusantara mengembangkan agama Islam. Dia jadi ulama. Karena jadi ulama Allah angkat darjatnya. Gimana cara Allah mengangkat darjatnya? Dijadikan minantu oleh raja. Kalau orang dulu kan nyari minantu pasti para ulama, ya, para ulama. Wali Songo itu contohnya kan banyak dari Syarif Said Maulana Malik Ibrahim. Kenapa kerajaan Demak bisa masuk? Karena raja punya anak perempuan, yang mana raja ini asalnya dari Nusantara, dari pribumi. Dia punya anak perempuan, ulama datang, dia nikahkan anaknya dengan Syarif dengan Habib. Tentu mereka punya anak ini calon raja. Nah, pasti calon raja. Kalau sudah calon raja, makanya jadi Syarif. Jadi Syarif dia. Di situ Allah muliakan para ulama tadi. Allah angkat derajatnya. Tapi kalau bukan ulama seperti kita, maka ada dua kategori pemberiannya Ibu. Kalau tidak maunah, istidrak. Silahkan kita pikir-pikir. Kalau maunah itu apa Ustaz? Setiap Allah berikan nikmat ini mendekatkan kita kepada Allah. Istidrak itu apa Ustaz? Setiap Allah berikan nikmat ini justru menjauhkan kita dari Allah. Nah ini ibu tuh sejak sawitnya banyak tidak mau ikut majlis ta'lim lagi. Jangan-jangan ini istidrak. Bahaya itu. Bahaya. Ibu kok kemarin janda sejak dapat suami pengusaha, contoh ya. Dapat suami pengusaha ibu tadi. Oh, langsung sombongnya. Ada yang model itu tuh, Bu? Oh, enggak ya. Pokoknya ini. Jadi hitungannya begini, setiap nikmat tadi membuat kita dekat dengan Allah, berarti itu maunah dari Allah. Setiap nikmat itu menjauhkan kita dari Allah, hati-hati. Saya tidak mengklaim. Hati-hati. Jangan-jangan itu istidrak. Apa itu istidrak? Allah berikan nikmat kepada kita, tapi nikmat itu justru kita gunakan untuk menjauhkan diri dari Allah. Yang terjadi apa? Azabnya Allah lipat gandakan. Karena Allah berikan nikmat sehat, tapi tidak mau ibadah. Berarti azabnya lebih kuat dari orang yang diberi sakit tidak mau ibadah. Kan tujuannya apa kita diberi sehat ini? Untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Ibu tuh jangan berpikir ibadah itu hanya majlis ta'lim, Bu. Enggak. Itu picik pikiran kita. Jangan sangka ibadah itu hanya sholat. Ibu silaturahim, ada orang yang meninggal, ibu datang, itu namanya ibadah. Ya. Sedekah, banyak macam ibadah, termasuk membangun silaturahim, itu ibadah. Semua itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita tengok-tengok lagi harta kita. Ya, apakah justru ini menjauhkan kita dari Allah atau tidak? Ya. Banyak orang dikala kehidupannya pas-pasan, hidupnya tenang. Dikala Allah berikan dia kekayaan, hidupnya susah. Nah, banyak, berarti jangan-jangan ini istidrak. Jangan-jangan ini istidrak. Maka kita doa,
Apa doa kita? Mudah-mudahan Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Allahumma ghnina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikan kami, jika Engkau berikan harta, hendaknya kehalalan harta ini mendekatkan kami kepada Engkau. Apa maknanya? Makin banyak yang Allah berikan nikmat, makin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda semua rahimakumullah, ini sebagai pengantar kita lanjutkan kajian kita sedikit. Zakat ini mau tuntas juga. Ramadan kapan, Bu? Februari. Mudah-mudahan sampai kita puasa. Jadi ada sedikit nanti ilmu tentang puasa. Jadi zakat kemarin sampai bab mustahak atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama kemarin fakir. Ibu sudah tahu apa itu definisi fakir. Apa definisi fakir kemarin? Orang yang hidup tapi tidak cukup. Nah, itu fakir. Satu hari itu makan kita umpamanya 100.000 baru cukup. Dia cuma dapat 50.000. Itu namanya fakir tuh. Nggak cukup untuk satu hari dia hidup. Itu namanya fakir. Kemudian yang kedua, miskin. Apa yang dimaksud dengan miskin? Mencukupi tapi tidak berlebih. Pas dapat hari ini, habis hari ini. Nah, itu miskin. Dapat hari ini tapi cukup, tidak berlebih. Meskipun dia punya tabungan, meskipun dia punya masih miskin itu. Jadi kategori miskin itu beda dengan fakir. Kalau orang miskin dia masih punya stok. Apa nama istilah itu? Dana mendesak, dia masih punya. Nah, makanya standar miskin itu tetap diberikan zakat. Karena standar miskin itu tidak terlalu apa yang kita pikirkan. Ya. Supaya kita nanti jangan komplain, kok ibu tuh masih dikasih zakat juga. Iya, dia udah janda, tapi kan dia punya tabungan. Tapi kehidupannya pas-pasan. Nah, ini termasuk kategori miskin. Terus yang ketiga, amil. Amil ini petugas, bukan panitia. Jadi tolong bedakan panitia dengan petugas. Kalau amil itu dilantik untuk 1 tahun atau untuk 5 tahun. Nah, inilah contohnya kalau di kita UPZ atau Basda atau Basnas. Mereka di SK-kan oleh pemerintah dan khusus dia bertugas untuk zakat. Baik mengambil, menyalurkan, mendistribusikan, itu disebut dengan amil. Jadi gajinya dari mana? Dari zakat. Dari zakat karena dia dapat bagian. Nah, karena dia dapat bagian. Tapi kalau panitia dia tidak dapat bagian. Kalaupun dapat bagian mungkin dari jalur yang lain. Bisa dari jalur miskin, bisa jalur sabilillah, bisa jalur ibnu sabil. Nah, ada masalah. Terus gharib. Apa yang maksud dengan gharib kemarin? Orang yang berhutang, bukan orang yang tinggal di masjid. Jangan salah paham. Kok ibu kok tahun ini saya mau zakat ke gharib masjid katanya. Itu salah itu. Nah, makanya selalu rubah mindset kita. Mereka bukan gharib, tapi namanya takmir. Kalau sekarang sudah mulai berubah, takmir masjid. Apa takmir masjid itu? Orang yang tinggal di masjid tugasnya apa? Untuk memamurkan masjid, mengkondisikan azan, qomat, ya. Pokoknya mengaturlah seluruh syiar yang ada di masjid. Itu disebut dengan takmir. Maka masjid itu harus ada 3 sebetulnya. 3 hal di masjid itu. Ada bagian imarah, ada bagian idarah, ada bagian riayah. Apa maksud? Ada bagian fisik, ada bagian syiar, ada bagian untuk memamurkan masjid. Cuman kita kadang-kadang berpikir masjid ini kan banyak fisik.
Pokoknya asal bagus masjid itu ada mantap tuh. Jarang kita kadang berpikir untuk syiar. Apa syiar contohnya? Mencari bibit-bibit tilawah. Kan jarang sekarang. Sehingga kalau setiap ada acara, kori legend semua. Pokok ibu itu terus ngaji. Pokoknya yang ngaji ibu itu terus. Nggak ada kaderisasi. Itu kami rasakan itu bunda. Pas mau musabaqah tilawatin, udah susah mencari bibit-bibit untuk membaca tilawah yang sesuai dengan seni qiraat Al-Quran. Apa masalahnya tuh? Karena kurang pembinaan, bukan kurang tenaga. Imam kita qari. Coba sebagian anggaran itu umpamanya menyaring bibit anak cucu kita yang bisa menjadi tilawatil Quran. Cuman jarang, kita sibuk. Maka saya di tempat kerja itu nengok masjid mega-mega. Isinya yang penting tabligh akbar, tapi mengajarkan anak-anak untuk tilawatil Quran sudah mulai hilang. Di sini ada tahsin. Penting tahsin. Ya. Di samping kajian ibadah. Jadi gharib itu maksudnya orang yang berhutang, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Maka gharib ini bisa jadi orang kaya, Bu. Umpamanya bapak tuh kaya raya, uangnya miliaran rupiah, kita mau bangun masjid, kurang dana 500 juta, dia keluarkan duitnya untuk masjid, artinya dia berhutang untuk masjid. Boleh dia nerima zakat meskipun orang kaya. Jadi yang dihitung tuh bukan kayanya, tapi hutangnya, gharib tadi. Zakat ke masjid apa hukumnya? Boleh tak uang zakat untuk bangun masjid? Tidak boleh. Masjid tidak boleh nerima zakat. Tapi gimana caranya? Ada penjamin. Paham Ibu ya? Umpamanya itu butuh 20 juta untuk ini. Biar saya saja yang menjamin, kata bapak tadi, dikeluarkannya uang. Posisi dia waktu itu berhutang. Kan berhutang, duit dia terpakai. Maka si penjamin tadi boleh menerima zakat untuk melunasi hutang tadi. Nah, ini yang dimaksud di sini. Atau untuk kepentingan umum boleh, untuk jalan. Nah, ya, Bu. Ada pertanyaan? Ada yang manggil? Ibu yang manggil tadi, Ibu? Enggak. Oh, enggak. Hah? Oh, rasa-rasa ada yang manggil. Berdiri pula apa kita nih? Ya. Oh, yang belakang yang manggilnya. Oke, baik. Itu maksud dengan gharib. Maka wa fi min al-gharib, maka yang wajib diberikan zakat termasuk ya yang menerima zakat tadi gharib. Atau gharib orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain. Nah, boleh juga menerima. Ibu itu udah tahu hutang nggak bayar lagi. Akhirnya karena ada orang baik ditanggungnya dulu. Kan membantu orang lain. Maka orang yang menanggung tadi boleh dia menerima zakat untuk melunasi hutang kepadanya. Nah, jelas disebutkan di sini. Man dafa'a zakatahu lil mudinihi bi syarti ayyaruddaha lahu an dinihi lam yasih. Orang yang memberikan zakat kepada orang yang diberikannya hutang supaya hutang itu dilunasi kepadanya, maka zakat itu tidak sah. Paham maksudnya, Bu? Ibu ini berhutang ke saya. Hutangnya umpamanya 20 juta hutang ibu itu ke saya. Saya kan orang kaya, contohnya saya orang kaya. Amin kan, Bu?
Kalau menjadi orang kaya, kalau kaya menjauhkan diri kepada Allah, tidak usah ada. Ketika dihitung harta saya, contoh karena banyak, akhir tahun saya hitung, keluarlah zakat saya 20 juta. 20 juta ini apa nih? Hasil daripada pengumpulan harta untuk zakatkan. Yang berutang ke saya tadi berapa utangnya? 20 juta. Oh ya udah, saya zakat aja kepada ibu 20 juta. Nanti ibu lunasi hutang ibu kepada saya. Tidak sah zakatnya. Paham ibu tuh? Karena ada motivasi lain. Iya kan? Daripada ibu tuh berutang kepada saya, kan dia susah melunasi. Ini mumpung nih zakat saya ada. Ya udah saya kasih aja ke ibu, nanti ibu bayar hutang ke saya. Maka zakat seperti itu tidak sah. Zakat seperti itu tidak sah. Lam yajuz, ya. Diserahkan kembali sebagai bayaran hutangnya, maka tidak boleh. Dan tidak sah pembayar wala qada'ad din, dan hutang yang seperti itu juga tidak dihitung lunas. Jadi hutangnya pun tidak dihitung lunas, karena ini perbuatan fasik. Yang namanya zakat untuk sesuai dengan keikhlasan kita ke siapa kita beri, nggak ada motivasi lain. Artinya apa? Kalau ada motivasi lain kita berzakat bukan karena Allah, maka zakat tidak sah, tidak diterima oleh Allah, tidak dibolehkan. Karena ada motif. Itu namanya kita mempermainkan harta, karena kita berharap dia lagi. Wa in nawaya zalik bila syartin jaza wa sahha. Kalau dia berikan tanpa embel-embel, maka zakat tadi sah. Meskipun dia bayarkan setelah itu hutang kepada kita, sah dua-duanya. Kenapa? Bila syaratin, karena tidak ada syarat. Pama ibu itu berhutang kepada saya 20 juta. Saya punya tasarruf, setelah dihitung zakat saya ada 15 juta. Saya serahkan. Mau dia bayar hutang atau tidak saya nggak hitung. Ternyata setelah itu dia bayar hutangnya 15 juta, maka dua-duanya sah. Tahu ibu di mana bedanya tadi? Hah? Atau ibu tambah bingung sekarang nih? Paham bu? Ibu yang sebelah sini paham atau enggak? Ngerti enggak? Mengangu nampak anda paham. Payah menerangkan itu. Bu, yang pertama tadi bisyartin dengan syarat. Pokoknya bu, saya membayar zakat ini kepada ibu supaya ibu membayar hutang kepada saya. Sah atau tidak? Nah, yang kedua ini saya berzakat kepada ibu bila syartin, tidak ada syarat. Memang saya beri zakat kepada ibu, tahu-tahu setelah zakat tadi saya berikan, ibu bayar hutang kepada saya. Sah atau tidak? Sah. Nah, itulah bedanya. Karena yang pertama pakai syarat, yang kedua nggak ada, mengalir begitu saja. Kita tidak nuntut. Tapi setelah seminggu ibu nuntut lagi, bayarlah hutangnya zakat. Saya kan udah berzakat kemarin. Nah, ini yang membuat tidak sah itu. Jadi nggak ada embel-embel ketika kita berzakat, bukan untuk mengharapkan pengembalian. Karena konteksnya beda. Konteks yang pertama, kewajiban kita kepada orang yang berhak. Siapa orang yang berhak? 8 tadi. Salah satunya orang berhutang. Jadi motivasinya memberikan hak mereka. Kalau konteks hutang, tentu beda lagi. Kewajiban dia membayar hutang kepada kita. Jadi tidak ada hubungannya dengan zakat. Mau dia bayar atau tidak, itu urusan dia kepada Allah. Karena hutang biasanya kan ada perjanjian. Nah, ada hutang. Nggak bisa bu, nggak bisa. Belum lagi, karena zakat itu kita suruh harus berbentuk benda. Ada di sini nanti itu. Nih wakaza
in wa'adahul mudayyin bila syartin. Demikian pula jika penghutang menjanjikan hal itu namun tidak menjadi syarat, maka fala yalzimuhul wafa' bil wa'di. Hutang dalam hal ini tidak wajib memenuhi janjinya. Maknanya zakat ini harus murni. Nak boleh kait mengait, selesaikan dulu. Karena kita kan paham tadi zakat itu adalah daki harta. Kalau ibu minta hutang ke dia, berarti harta ibu tidak cukup untuk dibagikan. Paham ibu? Kan zakat tidak wajib dikeluarkan jika harta ini tertanggung ke orang lain. Kan tidak mesti dizakatkan karena tidak milik sempurna. Sama kayak pengadaian tadi, bukan ada harta kita, tapi digadaikan, tidak terhitung dia. Jadi betul-betul bersih. Betul-betul bersih. Walau qala li'azimahi, jika seorang berkata kepada gharib, hartaku ini. Walau qala li gharimihi ja'altu ma'alaika zakat lam yajzi. Ini pertanyaan ibu. Ketika seorang penghutang berkata kepada yang berhutang, ja'altu ma'indika zakat, saya jadikan hutang yang ada kepadamu itu sebagai zakat, falam yajzi, maka juga tidak boleh. Kata jawab tuh bu, tidak boleh. Karena ini urusan hutang piutang. Sementara zakat itu tasarruf apa? Lebih dari harta yang sudah kita hitung nisabnya, hitung tahunnya. Berarti tidak kita serahkan. Bahwa ibu punya uang 100 juta, ambil 2,5% berapa? 2 juta 2,5 juta. Ada orang punya hutang ke kita 2,5 juta. Ya udah, duit yang ke kamu tuh saya jadikan zakat. Terus uang yang tersurup ini untuk apa? Kan ini daki ini bu, daki harta yang harus kita serah. Yang ini tidak jadi kita serahkan ke dia. Kenapa? Ya udah, untuk lunas hutang kamu saja. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu beda. Kapan dia boleh? Illa in qabattuhu thumma radtu ilaihi. Boleh ibu berikan hutang sebagai lunasnya kalau dia bayar terlebih dahulu. Umpamanya dibayar ke ibu 2,5. Ini sudah hak sempur. Ya udah, yang 2,5 ini untuk kamu sebagai zakat. Boleh. Jadi perbedaannya di mana tadi itu? Harus ada serah terima, karena duit yang dia berikan ke kita itu sudah menjadi milik kita sempurna, baru boleh kita berikan lagi kepada dia sebagai zakat. Begitu. Karena kita memberikan zakat itu kan merdeka mau ke siapapun, yang penting asnaf, nggak mesti kepada dia. Cuman karena dia berhutang supaya hutangnya lunas, akhirnya buat seperti ini. Jadi caranya apa? Minta dulu hutangnya. Setelah dia serahkan, kemudian kita ambil dan serahkan lagi. Ini zakat saya, itu sah. Itu boleh itu. Ini tidak boleh langsung tanpa ada akad. Paham ya? Langsung terjawab. Itu yang ke berapa tuh? Fakir, miskin, amil, gharib, ada yang terakhir mu'allaf, sudah 5. Selanjutnya sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Makanya banyak zakat kemarin itu pergi ke Gaza. Kan Basnas kan ngirim zakat ke Gaza. Itu lengkap di sana. Banyak orang-orang yang berjihad. Bisa dikatakan seluruh penduduk Gaza itu jihad fisabilillah. Mereka dibunuh setiap hari. Mereka berjihad, berperang, ya, melawan kebiadaban Israel. Jadi ini disebut dengan sabilillah.
Jadi kalau ibu mengeluarkan zakat, salurkan ke Palestina, boleh. Masuk kepada fi sabilillah. Apa yang dimaksud dengan sabilillah? Al-qa'im bil jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah. Wal qa'im bil jihad ialah pejuang agama di jalan Allah sekalipun dia kaya. Maka sabilillah ini konteksnya universal, umum. Orang al-qa'im bil jihad mutatawwi'an walau ghaniyat, bahasanya di sini. Pejuang agama atau sukarelawan sekalipun dia kaya raya. Nah, ini kita boleh berzakat. Pama dia pergi ke Gaza mengumpulkan impak dan segala macam, dia termasuk pejuang agama. Maka banyak fisabilillah ini dibuat orang seperti dakwah ke pedalaman. Maka mereka boleh diberikan zakat sebab mereka berjihad. Ya Bu. Guru-guru ngaji. Ya. Nah, itu bukan fisabilillah, itu ibnu. Nah, yang setelah ini Ibu. Fisabilillah itu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, guru-guru ngaji, mutatawwi'an, untuk supaya taat kepada Allah meskipun dia kaya. Makanya ada kiai kadang di kampung banyak duitnya Bu ya, tapi dikasih juga, bukan fakir, bukan miskin, tapi sabilillah. Kalau anak-anak yang belajar disebut dengan ibnu sabil, karena mereka merantau ke negeri orang, berjalan ke negeri orang, dan orang ini boleh menerima zakat. Nah, ini ibnu sabil. Ada pertanyaan? Silakan. Ya silakan Bu. Apa Bu? Zakat itu apakah berbentuk uang? Zakat kan ada dua. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat kemarin terbagi dua. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat badan zakat apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah hukum asalnya tak boleh pakai uang. Karena hukum asal zakat fitrah barang yang mengenyangkan. Kalau di kita apa? Beras. Terus muncul kenapa dikimat? Ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan zakat fitrah boleh dikimat, dihitung sesuai dengan harga makanan pokok. Maka muncullah keputusan MUI, Kementerian Agama, bahwa zakat fitrah sekian, muncul kimat. Kan tiap Ramadan kan muncul itu. Tapi hukum asalnya apa tuh? Beras. Saya sampai sekarang tetap saya pakai kalau zakat fitrah beras karung saya bawa. Kenapa? Saya mempertahankan pendapat kitab mazhab Syafi'i. Makanan pokok itu hukum asalnya. Tetap. Karena ada pendapat ulama juga mengatakan boleh pakai uang. Boleh pakai uang yang dikimat oleh negara. Cuman persoalannya kita kan ingin supaya berkah dia, maka langsung ke berasnya. Zakat mal baru pakai uang. Jadi ketika ibu zakat emas, bukan emas yang kita bagi ibu. Yang kita bagi itu apa? Pitinya. Kain sarung itu THR tuh Bu. THR, kain sarung, roti ya. Mungkin dikimatkan nanti, kita belum sampai kepada mekanisme. Saya tidak berani dulu menghukum Bu ya. Kita tunda dulu masalah hukum. Nanti sampai ke
mekanisme pemberian zakat ada nanti di akhir. Apa yang kita berikan? Nah, begitu. Contoh kalau kambing tentu yang kita kasih kambing. Kalau onta juga tetap kambing. Maka zakat itu sebetulnya tidak bisa kita hukumkan hanya semuanya kepada uang. Tidak. Kalau zakat sawah ladang apa? Hasilnya. Zakat perkebunan hasilnya. Tapi boleh tidak diuangkan? Boleh. Kayak seperti emas, arut, tijarah dan segala macam atau jasa. Tapi hukum yang kemarin yang kita kajikan cuma 5 zakat tadi. Emas, perak, terus tumbuh-tumbuhan khusus kurma dan anggur. Terus apa? Zira, sawah ladang. Terus apa? Asman, binatang ternak. Yang kelima arud tijarah, harta perniagaan. Gaji tidak ada di situ. Gaji tidak ada di situ. Terus jasa rumah kontrakan tidak ada di kitab disakatkan, karena zaman Nabi tidak ada kontrakan. Rumah petak tidak ada di hukum fikih ketemu. Maka ini muncul fikih kontemporer, apa namanya? Zakat profesi. Zakat profesi. Maka jasa juga zakat. Rumah kontrakan keluarkan zakatnya. Sawit, kebun sawit keluarkan zakatnya. Gaji pegawai keluarkan zakatnya. Apalagi guru nerima dia 15 juta sebulan. Ada yang guru di sini? Ada yang guru senior sampai dia 15 juta sebulan. Itu suaminya. Istrinya guru pula. Udah berapa sebulan? 30 juta. Sementara yang bersawah ladang wajib zakat, dapat berapa dia sebulan? Maka fikih kontemporer tadi dibuatlah sebuah hukum yang disebut dengan zakat profesi. 30 juta keluar 2,5%. 30 juta keluarkan 2,5%. Kalau tidak ada utang, ini masalahnya banyak utang nih pada gaji. Hilang zakat karena akan sampai nisab. Tuh. Ibu tuh gajinya 15 juta, kredit rumah 3 juta, kredit mobil 6 juta, uang sekolah anak, jajan ke mall, duduk ke sini udah habis. Dihaulkan, kumpulkan setahun berapa sisa tinggal lagi. Ini kadang-kadang kan. Makanya coba kita hitung-hitung supaya berkah nanti. Jadi caranya gimana? Ya udah ambil aja per bulan, potong 2,5%. Udah kita bagikan nanti menjelang Idul Fitri, aman, insyaallah. Jadi begitu Bu, nggak mutlak juga uang semua, ya nggak mutlak juga uang semuanya. Ada lagi? Cukup? Ya silakan Bunda. Ya. Minjam. Terus nggak dibayar juga. Jadi anggap aja apanya? Anggap aja lah zakat. Kita kan udah paham ilmunya tadi. Kalau dia mau menganggap zakat, sini dulu. Setelah dia balikan, tidak kita kasihkan ke dia. Itu hak kita. Mau berzakat kepada siapa? Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Karena bagi orang yang berzakat, berhak dia menentukan ke siapa dia berikan. Mustahaknya kan ada 8 tadi. Dibayarnya hutang kita, agak aja zakat tidak bisa. Ya belum, meskipun dia miskin ini,
Meskipun hidupnya susah, utang tak dibayar-bayarnya, ya udah anggap emang harta kita harus ke dia perginya. Nggak bisa. Makanya di sini disebutkan tadi tidak bisa hutang seseorang dilunasi hanya dibuat sebagai zakat, nggak boleh. Karena terjadi nanti kasus seperti itu. Nah, gampang saja orang lagi memulai kan. Nah, nanti tambah banyak orang berhutang ya. Kok kata orang hutang tadi? Ya udah anggap aja zakat katanya. Habis. Nah, ini masalahnya. Kecuali ibu anggap sedekah. Nah, kita berpahala. Nggak dianggap sedekah, Bu. Apa? Ya udah, kalau tidak direlakan dia mencari ibu nanti untuk dibayar. Nah, di padang mahsyar. Ibu pun nunggu-nunggu dia. Ya. Tapi kita tidak dosa, ya, karena merelakan atau tidak merelakan itu tidak ada dosa, tidak ada pahala. Tapi kalau kita relakan, dia jadi sedekah, gitu. Itu aja sebetulnya. Ya makanya. Ya itulah manusia. Maka ada di fikih tadi disebutkan tidak bisa hutang jadi pelunas untuk zakat. Tidak bisa. Karena zakat harus atas dasar keikhlasan, tanpa embel-embel yang lain. Jadi betul-betul murni diberikan, bukan karena ada apa-apanya. Nah begitu. Ya. Musafir kayak Ibnu Sabil. Musafir itu Ibnu Sabil. Boleh dikeluarkan untuk ongkos dia dari zakat. Ini yang maksud Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan boleh diberikan bekal untuk dia dan anak-anaknya serta ongkos untuk dia sampai ke kampungnya. Boleh. Syaratnya apa? Perjalanan bukan untuk perjalanan bukan untuk maksiat. Yang kedua disebutkan di sini al-musafir intaba wal musafir ghairu maqsud kas-sahih kat-taib. Syaratnya adalah bahwa musafir bukan untuk maksiat atau musafir tanpa tujuan, atau yang disebut dengan bahasa kitab kat-taib, orang yang berpetualang, yang pakai becak-becak apa nama tuh? Ada mabuk komunitasnya tuh pakai banyak botol-botol aqua, dikasih bendera-bendera, hidup di jalan, berpetualang seluruh Indonesia, semayangnya entah bilong. Ah, itu tidak usah dikasih zakat. Itu bukan Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil kok paham ibu? Orang yang berjalan bukan untuk maksiat, atau dia nyari kerja, merantau, kehabisan bekal, itu boleh dikasih. Atau orang sedang kuliah, anak-anak belajar, habis ongkosnya, berikan zakat. Tapi kalau yang dua ini tidak boleh. Yang pertama perjalanan maksiat, yang kedua perjalanan tanpa tidak ada tujuan, hanya untuk jalan-jalan saja. Nah, cari bekal di jalan itu kan banyak kita temukan tuh. Nah, ini kan tanpa tujuan. Nah, tidak boleh. Paham enggak ya? Tapi kalau orang yang berjalan untuk mencari nafkah atau untuk segala macam, itu masuknya dalam Ibnu Sabil, boleh diberikan zakat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Kan zakat haul, zakat itu ada dua, nisab, sampai nisab sampai tahun. Zakat tidak mesti harus dulu sampai, zakat kan dua hitungnya. Yang pertama sampai tahun, yang kedua sampai nisab. Makanya kalau ibu mengumpulkan per bulan, kumpulkan untuk 1 tahun. Ya zakat profesi biasanya kan sama kayak ASN, tiap bulan ibu diambil 2,5%.
Maka hukum zakat profesi bukan produk hukum fikih. Itu lebih kepada fikih kontemporer. Maka saya bilang tadi, kadang kayak PNS juga dipotong 2,5%. Padahal secara nisab kadang-kadang nisabnya tidak sampai. Zakat mal itu kan diibaratkan sama dengan zakat emas. Emas berapa nisabnya kemarin? 20 mithqal, sekitar berapa gram? 85 gram. 85 gram 40 emas ya. 40 emas kali berapa duitnya sekarang? Berapa satu memo? 5 juta sanga kali 40 berapa duitnya bu? Kan ahli bu ni betul-betul 200 juta. Ada enggak penghasilan ibu 200 juta setahun setelah dikeluarkan ini? Itu Pak. Jadi zakat itu ada nisab, ada tahun. Sama kayak ibu punya 45 emas. Wajib enggak zakat? Wajib. Tunda dulu. 40 emas itu kita tunggu 1 tahun. Pas di bulan ke-11 anak sekolah, ibu jual 10 emas. Tinggal berapa lagi? 30 emas, tidak wajib zakat. Karena sudah tidak sampai di nisab, padahal tahunnya mau sampai. Jadi jadi zakat kan ada 2 tadi dasarnya. Sampai nisab. Kenapa ada zakat profesi tiap bulan? Untuk supaya harta kita berkah. Tidak pun jadi zakat, jadi sedekah. Itu sebetulnya. Tapi itu bagus. Ibu potong 2,5% itu bagus. Kalau nak pun jadi zakat nanti jadi sedekah supaya berkah dia. Ya memang maka untung kayak PNS langsung dipotong. Alhamdulillah. Ya kalau saya pribadi mendukung, ambil 2,5% dari gaji, silahkan. Jadi apa yang kita terima dari gaji ASN ini supaya bersih sudah dikeluarkan 2,5%. Atau punya sawit panen 2 ton 3 ton per bulan, ambil 2,5%. Nanti kumpulkan, baru dibagikan. Jam berapa hari? Kan berapa lama tuh? 5.20. Mulai tadi hampir 1 jam. Udah 1 jam ya? Udah lebih 1 jam ibu nih. Pertanyaan. Mudah-mudahan berkah ya pertemuan ibu. Nanti insya Allah masalah kimat, masalah cara memberi. Setelah ini kita kaji, baru kita masuk puasa. Di puasa nanti insya Allah sebelum Ramadan dapat kita berpuasa. Jadi puasanya betul-betul ada ilmunya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Yang sakit Allah sehatkan. Yang punya masalah Allah berikan jalan yang terbaik. Yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya dilunasi, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang telah mendahului diberikan oleh Allah keringanan dan ampunan. Keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah. Ala hazini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liabaina wa liummahatina wa liman awsa ilaina bid-du'a wa liman ahsana ilaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah